anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada hari ini kita akan mulai masuk ke materi yang baru, yaitu tentang sistem periodik unsur ya. Nah, kita sudah belajar masuk ke unsur-unsur yang sering ditemukan di alam dan yang kita buktikan atau kita cari atau kita sintesis di laboratorium ya. Nah, unsur itu apa sih? Nah, unsur itu adalah kumpulan dari atom-atom. Nah, unsur bisa kita bagi dua, yaitu unsur unsur atom dan unsur molekul unsur. Kalau unsur atom itu ya terdiri dari atom-atom saja gitu ya. Kalau molekul itu atomnya ada banyak gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan atau sejarah dari sistem periodik unsur ini. Yuk kita lihat slide pertama kita. Oke, baik. Nah, di sini kalian bisa melihat ada sebuah tabel, ya ini pakai bahasa Inggris ya, periodic table of element, itu sama aja, sistem periodik unsur, cuma ini masih sistem periodik unsur yang lama. Jadi di sini banyak informasi yang bisa kamu lihat ya. Oke, next kita ke slide berikutnya dulu. Nah, sistem periodik unsur ini ya, pada umumnya ini sistem periodik unsur ini merupakan unsur-unsur yang diletakkan atau ditempatkan berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat yang dimiliki oleh setiap unsur ya. Nah, itu nanti kita lihat di sistem periodik unsur yang lebih modern. Jadi disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Nah, tapi ini kelihatannya sederhana ya, kita lihat tabel-tabelnya, ternyata untuk bisa kita buat tabel yang seperti itu, yang seperti sebelumnya, itu prosesnya cukup panjang. Nah, jadi mulai dari yang 3 unsur, 8 unsur, dan yang terakhir yang modern ini yang sudah tersusun dari nomor atom dan kemiripan sifat-sifatnya. Oke, next kita ke slide berikutnya. Nah, sederhananya ini ya, sistem periodik unsur ini sangat sederhana sekali kalau kita lihat di sini. Nah, warna-warna ini nanti ada fungsinya ya. Ini kenapa warna kuning, kenapa ada hijau muda, ada hijau tua. Nah, di sini kalian bisa tahu berbagai informasi termasuk sifat logam dan non-logamnya ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya dulu ya. Nah, yang pertama sekali ini adalah pengelompokan oleh Lavoisier. Siapa sih si Lavoisier ini? Ya, nah Lavoisier ini yang pertama kali menemukan ada ion positif dan negatif ya. Oke, lanjut. Nah, hukum Lavoisier ini diperkenalkan oleh orang yang namanya Lavoisier. Nah, itu cara bacanya ya. Yang merupakan salah satu ilmuwan pertama yang melakukan pengelompokan unsur secara sederhana. Jadi masih berdasarkan sifat fisiknya saja. Nah, yang dapat mengantarkan listrik dia sebut logam, sedangkan yang tidak dapat mengantarkan listrik atau panas dia sebut dengan non logam. Jadi ya, dasar pertama sekali ini dari hukum Lavoisier ya. Nah ya, jadi si Lavoisier ini mengelompokkan berdasarkan logam dan non logamnya saja gitu. Oke, nah kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang pertama adalah teori dari triade Dobreiner. Triade itu tiga unsur ya. Nah, Dobreiner ini adalah ilmuwan pertama yang mengelompokkan unsur berdasarkan perbedaan massa atom. Ingat, Dobreiner ini disusun berdasarkan perbedaan massa atom. Nah, dia menyatakan bahwa setiap golongan terdiri dari 3 unsur dan unsur yang terletak di tengah mempunyai nomor massa atom yang besarnya mendekati rata-rata dari unsur yang pertama ditambah dengan unsur yang ketiga dibagi 2. Nah, itu adalah massa dari unsur yang kedua. Nah, kelompok 3 unsur ini disebut triade. Nah, makanya disebut dengan hukum triade Dobreiner. Nah, kalau yang sekarang itu adalah penyempurnaan dari sistem periodik unsur yang tidak singkat. Jadi kalau yang dulu tuh tiga unsur gitu ya, tiga unsur satu golongan. Nah, sayangnya si triade Dobreiner ini punya kelemahan, yaitu dia kurang efisien ya, karena ada beberapa unsur yang nggak bisa masuk ke kelompok triade. Nah, selain itu ada beberapa unsur yang
ya, tidak termasuk dalam kelompok triade, padahal sifatnya sama dengan unsur yang ada di kelompok triade tersebut. Nah, jadi masih ada kelemahan, makanya nanti ada SPU yang terbaru gitu ya. Yuk kita ke slide berikutnya. Nah, untuk penggambaran bagaimana model triade Dobereiner itu dibuat kira-kira seperti ini ya. Di situ ada kelompok A, B, dan C. Nah, kelompok A ini ada satu golongan ya, litium, sodium, dan potasium. Nah, litium kan nomor masanya 7, potasium 39. Kita jumlahin tuh 7 tambah 39 bagi 2 dapat 23. Di mana 23 ini adalah massa dari sodium. Nah, kalsium juga sama, nomor massa kalsium tambah nomor massa barium dibagi 2 dapatlah nomor massa dari strontium. Kira-kira seperti ini ya. Nah, berikutnya ada hukum Octave-Newlands ya. Oktav itu artinya 8. Nah, jadi tahun 1864 ini si Newlands membangun sebuah tabel berdasarkan kenaikan massa atomnya. Jadi setiap kenaikan massa atom, masing massa atom. Setelah disusun, ternyata ada kemiripan sifat yang berulang setiap 8 unsur, makanya disebut oktav ya. Nah, di mana unsur ke-8 punya kemiripan sifat dengan unsur yang pertama. Nah, unsur yang kedua punya kemiripan sifat dengan unsur yang ke-9, ketiga dengan ke-10, keempat dengan yang ke-11. Nah, begitu terus sehingga disebut dengan hukum Octave-Newlands ya. Nah, nanti ini hukum oktav ini juga berpengaruh terhadap perkembangan sistem periodik yang terbaru. Nah, kita lihat gambarnya di sebelah ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat ada H, Li, Be, B, C, No gitu ya. H nomor atomnya 1, itu punya kesifatan mirip dengan unsur F yang nomor atomnya 8 gitu. Nah, kalau menurut hukum Octave-Newlands kira-kira seperti ini ya. C yang nomor atomnya 5 punya kemiripan sifat dengan Si yang nomor atomnya 12. Ingat ini nomor atom menurut versinya Newlands. Oke. Nah, kita lanjut ke sejarah berikutnya ya. Nah, berikutnya ada tabel periodik Mendeleev ya. Nah, jadi ada orang Jerman namanya Mayer dan Mendeleev ini mengembangkan penemuan Newlands tadi dengan pengulangan sifat unsur secara periodik gitu ya. Nah, Mendeleev mempublikasikan temuannya lebih dahulu dari Mayer, karena itulah tabel ini lebih dikenal sebagai tabel Mendeleev yang merupakan perkembangan penting dari sistem periodik unsur. Nah, penggolongan unsur menurut Mendeleev masih berdasarkan sifat-sifat kimianya. Unsur-unsur dengan sifat yang mirip diletakkan dalam satu kolom yang kita sebut golongan, yang sekarang kita kenal ya. Selain berdasarkan kemiripan sifat, Mendeleev juga menentukan urutan unsur berdasarkan kenaikan massa. Nah, bedanya di sini, berdasarkan kenaikan massa dan kemiripan sifatnya ya. Nah, meski demikian, dia berpendapat bahwa urutan unsur berdasarkan kemiripan sifat lebih utama dibandingkan massa atomnya. Nah, disinilah kelemahan dari tabel periodik Mendeleev sampai nanti ditemukan tabel yang lebih modern. Oke, yuk kita lihat tabelnya seperti apa. Nah, ini ya tabel Mendeleev. Jadi golongan grup itu golongan 1, 2, 3 gitu ya. Nah, di sini tuh H, Li, Na, K itu udah satu golongan, tapi di situ ada Ag, ada Cs ya, ada Au, Be, Mg, Ca. Nah, jadi agak-agak kesulitan gitu karena nomor masanya ada yang beda, ada yang sama, dan dia hanya mementingkan dari kemiripan sifatnya, bukan dari kenaikan masanya. Jadi agak sedikit berantakan ya. Nah, sekarang kita lihat yang lebih modernnya yuk. Nah, untuk sistem periodik unsur yang sekarang kita gunakan lebih dikenal dengan sistem periodik unsur modern. Nama penemunya adalah Henry Moseley. Nah, ini dari tahun 1890-an ke 1941, hampir 50 tahun ya, baru ditemukan sistem periodik unsur yang lebih sistematis. Nah, jadi di sini Moseley itu sudah menggunakan spektrum sinar X untuk mengetahui antara panjang gelombang dengan nomor atom. Nah, ternyata tabel periodik unsur itu dapat ditentukan dengan menyusun kenaikan nomor atomnya. Nah, kemudian
dari susunan nomor atom itu dapat diketahui bahwa satu golongan itu memiliki kemiripan sifat unsur yang seperti tadi Mendeleev bilang. Nah, jadi kalau pakai nomor massa dia agak berantakan, tapi kalau pakai nomor atom dia lebih teratur, sehingga kita bisa melihat tabel yang seperti sekarang ini ya. Nah, seperti inilah kira-kira tabel periodik unsur yang sudah lebih modern. Untuk lebih mengetahui bagaimana modernnya tabel periodik unsur ini, yang sekarang kamu bisa cek ptable.com ya. Kamu cek ptable.com, kamu akan ketemu tabel periodik yang modernnya ya. Jadi tulisannya PTABLE titik COM. PTABLE titik COM. Oke, silakan dibuka dan lihat bagaimana hebatnya tabel periodik unsur tersebut. Nah, baik anak-anak, sudah selesai materi pada hari ini. Untuk materi yang lebih lengkap, kamu boleh banget googling karena ini berhubungan dengan sejarah. Otomatis ini banyak sekali bertebaran di internet, atau kamu membaca buku supaya info yang kamu dapatkan lebih lengkap. Kan tidak mungkin saya membacakan semua cerita di dalam video ini ya. Nah, kemudian silakan kerjakan tugasnya. Boleh dikumpulkan kapan saja, yang penting minggu depan sudah selesai. Jangan sampai minggu depan belum selesai juga ya. Nah, ini tugasnya saya berikan untuk siswa yang masuk ganjil ataupun genap sama saja. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.